sini kita mau bahas core struktur eksternalnya. Yang pertama itu kita ke perikardium dulu. Perikardium itu apa? Membungkus jantung. Jadi dia membungkus si jantungnya sama pangkal-pangkalnya fasa darah besar gitu ya. Terus dia ada berapa lapis? Dua. Apa aja? Serosum sama serosum. Oke, jadi dia ada yang perikardium serosum yang warna putih ini sama fibrosum yang warna putih sama serosum yang warna merah. Nah, kalau yang fibrosum yang warna putih ini dia itu disusun oleh jaringan ikat padat, jaringan ikat fibrosa, jaringan ikat padat. Fungsinya adalah untuk apa? Melindungi jantung, membatasi gerak jantung gitu ya. Itu yang fibrosum. Terus yang serosum itu ada dua lapis, ada yang parietal sama visceral. Ini sebenarnya aku nggak tahu yang giniin siapa, tapi mungkin ini maksudnya ini yang visceral, ini yang parietal. Mungkin maksudnya gitu. Ya. Terus nih kalau secara embriologi itu dia dibilangnya seperti di dalam balon. Kenapa? Karena ini ya si kavum perikardii itu kan dia udah ada duluan. Terus si ini apa namanya embrio jantung dia masuk ke kavumnya, mendesak si lamina si yang perikardium serosum jadi perikardium serosum itu sebenarnya cuma satu lapis sebenarnya, karena dia didesak akhirnya dia semakin besar melipat, akhirnya terbentuk kayak ada dua lapisan, ada yang parietal sama yang visceral. Yang parietal dia nempel di fases internanya si fibrosum, yang visceral dia nempelnya ke jantung. Nah, yang si visceral itu dia juga sebagai pembentuk jantung itu sendiri, sebagai epikardium gitu. Nah, terus di ruangannya ini namanya tadi apa? Kavum isinya apa? Liquor perikardium. Oke, itu isinya adalah cairannya jenisnya seros ya. Fungsinya adalah untuk pelumas. Oke. Terus sinus perikardii itu adalah lipatan atau alur yang dibentuk oleh perikardium serosum yang lamina visceral gitu. Karena lamina visceralnya kan dia nempel di jantung dan dia ngikut alur loko-lokoannya gitu. Terus dia ada dua, ada yang oblikus sama ada yang transversus. Kalau yang oblikus itu tempatnya struktur untuk keluar apa masuk? Oblikus masuk. Apa aja yang masuk? Oke, vena cava inferior, terus superior sama vena pulmonalis. Kalau yang transversus berarti tempat ke keluar. Apa aja yang keluar? Aorta sama truncus pulmonalis atau arteria pulmonalis ini ya, kanan kiri. Oke, itu untuk sinus perikardii. Ini gambarannya aja, ini yang transversus sama yang oblique. Oke, terus ke vaskularisasi sama inervasinya. Kalau perikardium itu dia vaskularisasinya itu dia dapat dari cabang arteri thoracica interna yang dia itu nanti bercabang jadi arteri pericardiofrenica. Iya. Cabangnya jadi pericardiofrenica. Sedangkan yang venanya dia baliknya juga ke vena yang sama, ke pericardiofrenica, nanti masuk ke arteri ke vena brachiocephalica. Nanti dia baru masuk ke cava superior gitu. Terus sama dia juga ada yang masuk ke azygos. Terus yang penting di sini juga inervasinya. Jadi kalau yang perikardium yang fibrosum sama perikardium serosum yang lamina parietal, dia diinervasinya sama nervus phrenicus. Nah, nervus phrenicus ini dia itu keluarnya dari vertebra segmen C3 sampai C5. Makanya dia kalau misalnya ada nyeri dari perikardium ini, dia itu ada nyeri alihnya. Nyeri alihnya itu ke supraclavicula sama leher bagian lateral. Karena mereka ini dia juga diinervasi sama nervus yang asalnya sama. Bukan nervus phrenicus, cuma sama-sama berasal dari C3 sama C5. Sedangkan kalau yang lamina visceralisnya dia dari truncus sympathicus sama nervus vagus. Sama sini dulu ada yang ditanyakan. Untuk perikardium
Oke, kita lanjut ke core. Nah, core itu tempatnya di mana? Di cavum thorax itu di mana? Mediastinum. Mediastinum inferior medius. Oke, terus ligamennya ada 4 apa aja? Zipopericardiaca. Oke, ini zipopericardiaca. Terus Ada sternopericardiaca, Oke. diafragma, pericardiaca sama ventrica. ini gambarnya juga diingat-ingat ya. Apa namanya? Strukturnya itu namanya yang mana-mana aja karena dia pernah keluar di responsi. Oke, terus ini gambarannya aja kalau dia itu ada di yang inferior di medial. Terus ini penting di pemeriksaan fisik ada batas jantung. Ini harus hafal ya. Jadi batas jantung itu kalau yang batas kanan atas di mana? SIC2, parastenalis, dextra. Kalau yang kanan bawah SIC4, parastenalis, dextra. Kalau yang kiri atas SIC2, parastenalis, dextra. sinistra. Kiri atas ya. Oke, terus kalau yang kiri bawah SIC5, limit clavicularis, sinistra. Oke, jadi yang di batas kiri bawah itu yang di mid clavicula itu di proyeksinya katup mitral. Kan dia kan apa namanya denyutnya paling kerasa. Namanya apa di situ? Titiknya. Ictus mortis. Jadi kalau misalnya perkusi yang didapetin bunyi apa? Kalau dari kanan kiri sonor ke redup. Oke. Terus ini nestuno aja kalau di radiologi itu kayak gini bentukannya. Jadi dia yang dibentuk sisi kanan itu dibentuk sama atrium dexter, yang kiri itu sama ventricle sinister gitu ya. Ini bisa dilihat aja. Oke, terus ke struktur eksternalnya core itu dia punya basis sama punya apex. Kalau basisnya itu dia ngarahnya ke bahu kanan, kalau yang si apexnya ke panggul kiri. Oke, terus kalau yang basisnya dia itu disusun oleh apa yang ada di sini? Atrium. Kalau apexnya dia utamanya disusun sama ventricle. Oke, itu untuk basis sama apexnya. Terus fasiesnya sekarang. Fasiesnya dia punya 4 fasies. Ada yang anterior, ada yang lateral, sama ada yang inferior. Nah, kalau yang fasies anterior atau namanya adalah fasies sternocostalalis. Dia dibentuk oleh atrium dexter sama ventricle sinistra. dexter. Jadi dia tuh bentukannya tuh kayak yang kanannya tuh di depan gitu loh. Di depan ya. Yang kanan ada di depan. Jadi dia dibentuk oleh si atrium dexter sama ventricle dexter. Terus abis itu kalau fasies yang di kanan kiri berarti namanya fasies apa? Pulmo ya. Fasies pulmo ada yang sinister sama ada yang dexter. Kalau yang di sinister dia dibentuk oleh atrium. Aku tadi bilang apa? Dexter. Sorry. Berarti yang di fasies pulmonalis dexter itu dia dibentuk sama atrium dexter. Kalau yang fasies pulmonalis sinister dibentuk sama Atrium sinister. Ventricle sinister. ventricle sinister karena dia lebih ke kiri gitu loh. Jadi yang kanan kiri ini dia yang makanya di pulmo itu ada yang namanya impresio kardiaka. Dia tempatnya ini. Gitu. Terus habis itu yang inferior namanya fasies diafragmatika. Dia tempatnya nempel ke diafragma di sentrum tendineumnya gitu. Oke, terus ini ya, ini impresio kardiakanya di sini sama di sini. Nah, yang di sini kan kelihatan dia lebih dalam. Berarti ini yang sinister atau dexter? Sinister. Karena dia lebih ke kiri ya. Jadi impresionya dia lebih dalam yang sebelah kiri. Itu. Oke, terus habis itu struktur lain di sini ada yang namanya auricula nih, auricula kanan sama kiri. Nih. Kan dia itu sisa atrium waktu janin. Jadi dia fungsinya adalah buat menambah kapasitas dari atrium gitu. Jadi dia beda sama atrium ya. Atrium di dalamnya. Terus abis itu sama ada sulkusnya. Jantung itu dia punya sulkus karena dia dilewati sama struktur-strukturnya. Contohnya ada sulkus di sini, sulkus coronarius. Dia dilewati oleh
arteri vena coronaria. Terus habis itu ada yang sulcus interventrikular, ada yang anterior sama ada yang posterior. Berarti dia juga dilewati sama fasa darahnya yang berkaitan gitu ya. Itu untuk sulcus sama auriculanya. Terus kita ke skeleton cordis. Jadi sesuai namanya skeleton cordis berarti dia kerangka dari jantung. Oke, kerangka cord. Jadi dia sebagai kerangka, terus dia juga sebagai tempat nempelnya katup. Terus dia tempat nempelnya otot ya, tempat nempel miokardium. Sama dia sebagai isolator. Kenapa perlu isolator? Biar si impulsnya itu jadi kontraksi atrium sama ventricle itu enggak bareng-bareng. Jadi harusnya atrium dulu kan. Atrium dia kontraksi memompa ke ventricle, baru ventricle boleh kontraksi buat ke seluruh tubuh darahnya gitu. Terus nah, satu-satunya koneksi antara atrium sama ventricle itu tempatnya di bundle His atau fasciculus atrioventricular. Itu di sini nih, yang kecil ini. Jadi satu-satunya hubungannya itu di situ. Jadi miokardiumnya mereka nggak nyambung. Terus skeleton cordis dia terdiri dari annulus fibrosus atau cincin fibrosus, terus habis itu ada trigonum fibrosum sama ada vas membranacea septumnya. Jadi septumnya itu ada yang interventrikular, ada yang interatrial sama ada yang atrioventrikular gitu ya. Oke, terus ini annulusnya ada 4, trigonumnya ada 2. Nih. Jadi kalau yang si trigonum annulus fibrosus itu yang pertama ada yang di annulus atrioventricular dexter. Dia di dekatnya katup mitral. Jadi kan ada 3. Berarti apa? Tricuspid. Kalau yang annulus atrioventricular sinister dia di katup Mitral. Terus yang ini pulmo atau aorta? Aorta dulu ya. Jadi yang di sini annulus valva aorta, yang di sini annulus valva pulmo. Tuh, terus sedangkan kalau trigonumnya berarti itu yang menghubungkan si annulus ini. Kalau yang trigonum fibrosum yang dexter berarti antara si annulus fibrosusnya valva aorta sama annulus fibrosus atrioventricular dexter. Kalau yang sinister berarti ini sama yang sinister gitu ya. Tuh. Terus abis itu apa lagi ya? Mungkin ini si cupisnya juga diingat-ingat. Kalau si tricuspid itu ada 3, kalau yang mitral itu ada 2. Kan nama lainnya bicuspid ya, bicuspid atau mitral ada 2. Terus habis itu katupnya ini si semilunar. Jadi semilunar itu dia kalau yang di pulmo itu dia nggak ada yang posterior, jadi cuma anterior, left sama right. Kalau yang di aorta itu left, right sama posterior. Tuh. Apa lagi ya? Udah selesai. Ada yang tanyain? Mau tanya, kalau misalnya kan ada yang bilang kalau misalnya atlet itu kan dia ada pembesaran di atriumnya kan. Nah itu tapi nggak mengganggu dari peredaran darahnya yang ada di Kalau ke atlet itu kan karena dia jantungnya itu dia emang membesar atlet. Jadi karena dia membesar, akhirnya dia sekali pompa itu darah yang keluar banyak. Jadi kebanyakan itu kalau atlet itu dia heart rate-nya rendah. Meskipun habis olahraga dia heart rate-nya rendah gitu. Jadi ada jantungnya itu dia membesar. Ya gitu sih. Jadi stroke volume-nya sekali pompa banyak gitu. Berarti jantung atlet lebih besar daripada ini? Nggak tahu. Ini besar nggak sih? Iya, soalnya katanya kan sekepal tangan gitu kan. Ya, mungkin dia besar. kepalanya. Bapak-bapak kalau itu siapa mereka bertiga yang atlet? Kita beda. Kilo atlet ML.